Asia Barat, Jordania, Asia Barat. Punya punya 5 perbatasan di sebelah utara dengan Suria dan di timur dengan Arab Saudi dan Irak, dan di selatan dengan Arab Saudi dan Laut Merah. Ada 27 kilometer di pantai. Di belakang pantai di Laut Merah ada negara namanya Mesir. Mesir dekat di sini. Kalau mau sekarang bagi ke Mesir ada 350 km dari sini ke Laut Merah, dan kapal dari pantai di Jordania ke Mesir 2 jam. Mungkin 6 jam Anda di Mesir, di Sinai di Mesir. Nama ibu kota di Jordania Amman, itu dari Amon. Sebenarnya mereka ini sudah punya kesepakatan, ya, ada perjanjian 2 negara, bahkan dengan Mesir di selatan, ya, kecuali di utara. Ya, di utara itu ada perbatasannya dengan Libya, dengan Lebanon dan Syria, ya. Jadi nanti kita akan dengar informasinya. Ya, intinya Michael sekali lagi ingetin, saat nanti kita sudah sampai di border, pokoknya begitu bus udah mulai pelan-pelan jalannya, ya Ibu Bapak tolong jangan membuat dokumentasi dalam bentuk apapun. Ya, karena benar-benar kita harus manfaatkan waktu, ya, jangan sampai kita ketahan, akhirnya kita jadi rugi waktu, ya. Mohon kerjasamanya. Jadi sementara itu dulu, saya mau kontak dulu, kita punya teman-teman yang sudah menjemput di Israel, ya. Oke, nanti kalau ada pertanyaan, Ibu Bapak bisa tulis dulu sekarang, ya. Nanti waktu kita sudah sampai di sisi Israel, kita pindah bus. Nah, baru Ibu Bapak silakan kalau mau tanya, sebanyak-banyaknya silakan. Ya, kami akan coba untuk menjawab semua pertanyaan. Ya, mudah-mudahan terjawab dengan baik, tidak ada yang bingung lagi. Ya, oh ya, sama satu Ibu Bapak, kita akan pindah bus nanti. Ya, jadi saat kita nanti di border, ya Ibu Bapak, kita hanya minta cap. Ini paspor kita ini akan dicap keluar dari wilayah Jordania. Ya, lalu dari situ Michael akan bagikan paspor ke masing-masing. Jadi saat kita tiba di sisi wilayah Israel, karena kita akan nyebrang dengan bus, ya Ibu Bapak, nggak perlu tarik koper dulu. Ya, kita jalan dengan bus ke sisi seberang, ya. Ibu Bapak sudah pegang paspor masing-masing. Nah, nanti Ibu Bapak tidak tidak ada kehidupan. Sampai kita di wilayah Israel, pencarian orang ini ya? Saat kita sudah diperbolehkan untuk turun dari bus, negara Indonesia surga, ya, baru kita turun bus, ya, karena benar-benar polisi Israel ini biasanya interview tour leader dulu, ya. Nah, Ibu Bapak ini juga perlu tahu, ya, jadi nanti jangan kaget kalau sampai ada pertanyaan dari polisi. Kalau ditanya sama petugas imigrasi, bagi Ibu Bapak yang mengerti bahasa Inggris, ya, Michael kalau boleh menyarankan dengan kerendahan hati, boleh berpura-pura tidak lancar berbahasa Inggris. Ngerti ya maksudnya, ya? Jadi bukan saya ngelarang Ibu Bapak untuk bicara bahasa Inggris, karena semakin sedikit kita bicara, semakin cepat kita selesai. Semakin banyak kita menjawab dalam bahasa Inggris, Ibu Bapak siap-siap resiko tanggung sendiri. Ya, karena akan ditanya dari A sampai Z. Kalau jawabannya tidak cocok dengan jawaban rute perjalanan kita, ya, apa yang saya sampaikan ke polisi perbatasan Israel, Ibu Bapak bisa masuk ruangan khusus kencan dengan mereka. Ya, akhirnya kita jadi semakin terlambat lagi. Ya, jadi biasanya pertanyaan-pertanyaan apa saja akan ditanya oleh petugas. Nah, Michael biasanya kalau Pak Pendeta ada di sini, saya akan mulai briefing Pak Pendeta supaya jawaban Pak Pendeta dengan jawaban saya juga sama. Tapi Bapak perlu tahu, ya. Nah, apa saja? Kalau penasaran boleh disimak, ya. Jadi ini beberapa pertanyaan yang umum ditanyakan ke kami sebagai tour leader.
karena kami yang pegang visa untuk masuk ke Israel, rombongan, grup visa. Pertanyaan pertama, biasanya yang ditanya, nationality berasal dari mana? Indonesia, ya udah pasti. Dan di rombongan kita ini nggak ada orang Indonesia yang tinggal di luar negeri. Kayak minggu lalu saya ada orang Indonesia yang tinggal di negeri Belanda, paspornya paspor Belanda. Nah, jadi saya harus jawab, ada satu orang Indonesia tapi paspornya Belanda. Nah, kalau saya nggak kasih tahu, wah itu bisa repot. Nah, tapi ini contoh ya, Ibu Bapak, contoh. Jadi kalau ditanya nationality, asal negara Indonesia. Kamu ada pendeta di rombongan, saya akan jawab iya. Kadang dia suka tanya kalau iseng, siapa nama pendetanya? Ya, oke. Saya punya jawaban ini ya. Jadi intinya kita ada pendeta. Nah, dia jadi tahu di situ bahwa tujuan kita adalah untuk berziarah. Kita adalah perjalanan rohani, bukan wisata. Ya karena ada yang ke Israel, yang masuk nyebrang ke sisi sebelah Israel untuk wisata, ada juga. Ya, grupnya tidak ada pembimbing rohani. Nah, itu mereka udah punya alarm sendiri lagi ya, Ibu Bapak. Oke, lanjut. Pertanyaan apa lagi? Biasanya mengenai rute. Nah, mohon Ibu Bapak tolong diingat rute perjalanan kita. Ya, kita hanya menginap, sekarang ini kita menginap 2 malam di Tiberias. Kita akan jalan ke Tiberias 2 malam. Gampang. Setelah dari Tiberias, kita pindah ke kota Bethlehem, mendekati Yerusalem. Bethlehem tuh sama Yerusalem kayak Jakarta dengan Alam Sutra. Ya, lebih dekat malahan. Jakarta, ya kira-kira Jakarta Alam Sutra lah. Ya, jadi cuma bersebelahan. Nah, kita 3 malam di Bethlehem. Ya, jadi 2 malam Tiberias, 3 malam di Bethlehem. Ya, nah itu yang ditanya biasanya. Kamu dari sini mau kemana? Oh, saya 2 malam ke Tiberias. Oke, setelah itu 3 malam di Bethlehem. Habis itu saya nyebrang balik ke Amman. Saya mau pulang. Tanggal berapa? Tanggal 12 Desember. Ya, jelas ya Ibu Bapak ya. Ini untuk informasi pengetahuan aja. Ya, mudah-mudahan Ibu Bapak nggak ditanya-tanya begitu. Kalaupun ditanya, kami tour leader ada di situ. Ya, biasanya saya yang disuruh keluar terakhir. Saya orang pertama yang nyebrang, paspor saya ditahan. Saya orang terakhir yang keluar dari imigrasi. Jadi Ibu Bapak nggak perlu khawatir. Ya, makanya bagi yang fasih berbahasa Inggris, ingat yang tadi Michael bilang. Semakin fasih kita berbicara, siap-siap semakin lama kita ditanya-tanya. Ya, jadi kalau mau cepat, ya anggap aja. You speak English little aja udah. Nah, udah. Ya, kalau umpama yang nggak ngerti, jangan bilang no. Kok bisa bilang no? Berarti ngerti kan? Bener gak? Nah, jadi kalau ditanya mau bilang no, pura-pura bingung aja wajahnya. Gitu. Dia udah percaya deh tuh. Oke? Sepakat kita? Oke. Karena saya ada di situ, tenang aja Ibu Bapak. Ya. Jadi iya, tour leader. Udah gitu aja. Oke? Udah Sepakat gitu aja nanti. Ya. Terus Ibu Bapak apalagi yang biasanya ditanya ya? Ada titipan nggak hadiah dari seseorang di Jordan? Nggak ada, saya udah jawab di awal. Jadi Ibu Bapak juga harus jawab tidak ada. Tapi kalau umpamanya bilang nggak ngerti, begitu ditanya lagi ini itu, udah bengong aja, pura-pura bengong. Ya, jangan dijawab. Oh, berarti bohong, nih ngerti bahasa Inggris. Udah ditanya terus kita. Oke? Ya, jadi itu biasanya pertanyaan yang selalu diajukan ke kami sebagai tour leader. Juga sebagai pembimbing rohani, biasanya Pak Pendeta atau Ibu Pendeta suka ditanya. Ya, tapi Ibu Bapak biasanya kalau bilang pura-pura nggak ngerti, pokoknya geleng-geleng, mereka udah skip, nggak akan tanya macam-macam. Ya, jadi itu intinya Ibu Bapak dari apa yang Michael ceritakan sekarang. Jangan takut, ya, karena tujuan kita untuk menyeberang, untuk melakukan perjalanan mulai dari Amman tadi, ya, dari airport Amman sampai nanti kita kembali lagi ke kota Amman. Tujuannya adalah untuk melakukan perjalanan rohani. Kita akan berziarah. Jadi tidak ada tujuan negatif kalau
orang itu berziarah atau melakukan perjalanan rohani, betul nggak? Nah, jadi Ibu Bapak jangan takut, jangan ada deg-degan, karena tujuan kita sekali lagi positif. Kita tujuannya mulia untuk datang ke tempat ini, ya. Nah, perlu Ibu Bapak ketahui juga bahwa Jordania pun adalah tanah suci. Jadi tanah suci itu bukan hanya di wilayah Israel, ya. Israel di seberang sana itu Ibu Bapak, kalau kita nggak ada kabut ya di depan, kita bisa lihat ada pegunungan di depan. Kota Yerusalem di depan kita. Ya, jadi sekarang ini kita sudah hampir berada di kedalaman, sekarang GPS saya udah bilang 167 meter di bawah nol. Jadi kita sekarang kalau umpamanya laut ada di atas 60 kiri kanan kita udah bisa lihat air laut sudah di atas kepala kita. Sekarang ini kita udah hampir 200 meter di bawah permukaan laut. Ya, inilah dia lembah Yordan. Tempat ini juga merupakan tanah suci, Holy Land. Ya, kalau nggak percaya ada nanti di Alkitab. Ya Ibu Bapak, di buku yang sudah dibagikan, buku panjang warna putih dan orange dari Panorama Ministry. Ya, di situ kalau Ibu Bapak suka baca-baca, silakan, ada di situ. Nanti lepas kita tiba di wilayah Israel, Pak Pendeta akan pindah ke sini. Tanapan apa ya? Nah, Ibu Bapak kalau mau tanya-tanya ya? juga silakan. Ya, silakan. Karena beliau akan sampaikan bahwa kecil-kecilnya wilayah Jordania juga merupakan wilayah tanah suci. Ya, jadi jangan salah. Kita membuktikan, ingat waktu tadi malam sebelum kita berangkat, perjalanan kita ini adalah pembuktian. Yang selama ini kita cuma baca, kita mungkin nonton ya film-film rohani, atau kita hanya mendengar cerita, kita sedang mengalaminya. Ya, Michael biasanya juga tambahkan bahwa daerah ini buat saya bukan sekedar tanah suci, tapi inilah dia lah tanahnya Alkitab, Bible Land, bukan cuma Holy Land. Ya, tadi Pak Aiman udah sampaikan bahwa di wilayah Jordan ini ada beberapa tempat juga yang sesuai dengan Alkitab, bahwa disitulah tempat yang pernah tercatat ya di dalam sejarah Alkitab, pernah Yesus, contoh salah satunya adalah tempat Yesus dibaptis, sebenarnya itu berada di sisi Jordan, ya, ada di sisi Israel, tapi sekarang kan negaranya terbagi menjadi wilayah Israel di depan kita, tuh Yeriko di depan sana, kita sekarang berada di Jordania. Ya, jadi Ibu Bapak benar-benar harus bisa menggunakan imajinasi. Kita berbicara tentang sejarah 4.000 tahun yang lalu dan 2.000 tahun yang lalu. Kalau 4.000 tahun yang lalu berarti kita bicara zamannya nabi-nabi, yaitu Nabi Musa. Berjalan maju, kita sampai ke eranya Yesus lahir, yaitu 2000 tahun yang lalu, betul kan? Nah, jadi inilah dia pembuktiannya. Tadi ada pelang di sebelah kanan tulisan baptism site. Nah, itulah dia. Ya, jadi tempat yang dipercaya secara arkeologi. Artinya ilmu pengetahuan dalam bidang arkeologi sudah mencatat, ya, meneliti daerah itu, dan diperkirakan hampir 100% betul. Ya dan amin. Itu berada di Jordan. Nah, ini membuktikan yang tadi kalimat Michael bilang bahwa wilayah Jordania juga adalah bagian dari Holy Land, ya, the Bible Land. Tapi bedanya dengan yang ada di seberang, itulah tanah perjanjian. Kita tiba di sana. Nah, sekarang Ibu Bapak bisa lihat nih, nambah lagi, karena saya udah pegang mikrofon, saya udah nggak berhenti masalahnya. Sebelah kanan kiri Ibu Bapak udah mulai ngelihat. Kalau tadi di belakang sana kita gersang, tapi di sini lihat udah mulai hijau-hijau. Ya, kita sekarang sedang berada di mana Ibu Bapak? Lembah Jordan. Di sebelah kanan sana ada pegunungan. Michael bilang tadi sebelah kiri boleh lihat. Ya, mungkin ada kelihatan sedikit, ya, sama ada pegunungan juga kan. Jadi lembah Jordan ini patahan yang terjadi jutaan tahun yang lalu. Ya, lembah terpanjang karena ini sampai ke wilayah Afrika Utara. Ya Ibu Bapak.
sesuai dengan jalurnya Sungai Yordan. Sungai Yordan ada di sebelah mana Ibu Bapak? Di sebelah kanan kita atau di sebelah kiri? Ayo. Ayo. Sebelah kiri. Kenapa bisa bilang sebelah kiri, Pak? Dekat Israel. Kan Jordan juga dekat, Pak. Kanan, Pak. Kiri Kanan, mana ya? Pak. Kanan Berapa kita. di sebelah kiri. Langsung galau ya. Jadi di sebelah kiri kita ini ada Sungai Yordan. Nanti kita akan lewatin jembatan. Tapi di sisi sebelah nanti kita akan melintas itu airnya hanya sedikit aja. Nanti kita akan lihat Sungai Yordan lebih jelas saat kita berada di wilayah Tiberias. Ya, jadi Ibu Bapak, Sungai Yordan adalah garis batas alam yang sudah disepakati antara dua negara, Jordania dan Israel sebelah kiri kita. Jadi membagi wilayah sebelah kiri adalah Israel, sebelah kanan adalah Jordan. Ya, nanti kita akan banyak lagi mendengar tentang Sungai Yordan ini, ya. Tetapi yang pasti Sungai Yordan batas batas alami, ya, batas alami. Dulu di zaman Yesus, di zaman Nabi Musa itu tidak ada garis batas, nggak ada checkpoint seperti yang akan kita lewatin. Ya, kita udah dekat. Banyak perkebunan pisang di sini ya? Mungkin makanan utama orang itu juga kali ya. Ini pohon apa pula ini? Beda. Diceritakan kawan itu. Bukan zaitun tadi ya, beda ya. Jauh kali kita sama dia jadi susah. Oke, jadi itu dulu informasi awal ya Ibu Bapak. Nanti kita akan lanjutkan. Saya harus kontakkan dengan teman-teman di Israel ya. Ingat, jangan ada yang foto-foto, jangan ada yang video, karena kita udah mendekati perbatasan ya. Terima kasih. Ini perkebunan kurma. Oh, itu pohon kurma ya. Oke lah. Betul-betul gersang. Ada jalur-jalur seperti selang, ya, pipa selang warna hitam. Itu sebenarnya untuk irigasi. Ya, makanya diatur sedemikian rupa, jam kita tertentu, belum bisa detik lewat tertentu, Israel, jadi kita pupuk dan air itu bisa bergantian mundur kita menetes di Masih di lembah Yordan. tempat akar itu tumbuh. Makanya walaupun di sekelilingnya itu gersang, tapi kita masih di tumbuhan lembah itu Yordan. benar-benar bisa ditanam dengan baik dan hasilnya pun juga cukup baik ya. Nah, kalau di Israel nanti lebih modern lagi ya, lebih modern karena kalau di Israel itu mereka menggunakan teknologi komputer. Jadi petaninya itu tinggal aja, mereka cuma bikin di komputer program itu akan netes di jam sekian apa yang harus netes, air atau pupuk ya. Tapi kalau di sini semua masih menggunakan ada campur tangan teknologi tenaga manusia ya. Jadi pompa-pompa itu ya diisi di satu titik, terus dipompa oleh tenaga manusia untuk mengaliri pupuk atau air ya ke tanaman yang ada di perkebunan tersebut ya. Oke, Michael kasih waktu dulu, Ibu Bapak istirahat karena kita pastinya perlu tenaga ya. Ada beberapa yang udah lelah, tapi ya inilah dia opsi yang harus kita ambil ya. Baik Ibu Bapak, terima kasih untuk pengertiannya. Jadi selamat istirahat dulu. Nanti Michael akan ganggu menjelang kita masuk ke border. Ada pertanyaan? Oh, mau ke toilet ya? Oke. Di tengah aja Pak, sebentar. Entah. Kayak mesti ya. Oh iya kayaknya iya. Ya, oke. Bus ini karena ini kita lagi force major, kan bus ini di tengah ada toilet. Ya, kalau untuk pipis boleh ya.
Kalau buang air kecil oke. Ya. Tengah mana? Ya, kalau yang air besar jangan ya. Tengah mana? Ya, oke, silakan di tengah. Oke ya, di tengah ada toilet. Silakan ya. Nah, ada pintu itu bisa dibuka. Waktu bawah. Ini karena force major. Biasanya kalau ada toilet seperti ini jarak jauh, kita pakainya beberapa hari, kami tidak menyarankan. Cuma ini karena force major sekali lagi ya. Oke, silakan. Karena di sini di perjalanan ini Ibu Bapak bisa lihat nggak ada toilet stop yang lebih baik. Ya, jadi itu yang paling nyaman dan kita nggak hilang waktu. Ya. Cuman orang hidup di sini Oke. nggak ada. Ada pertanyaan lain? Nggak ada tumbuhan ya kan? Oke, kalau gitu Michael kasih waktu dulu untuk istirahat ya sebentar ya. Saya harus koresponden lagi dengan pihak sisi Israel. Ini yang ini. Terima kasih. Iya, terong. Terong di cabai. Apa ya? Cuman orang bisa hidup cuman ini apa ya? Penghasilan ya kan? Arealnya. Apa ya? Apa ini ya? Terong juga ya. Sempat orang ini datang ke kampung kita bingung orang itu. Ini orang Berbagai- pelatih ini banyak kali yang subur tanahnya. Berbagai rupa macam digarap. tumbuhan tumbuh di sana. Mayoritas adalah gundul, bukit-bukitnya penuh hanya dengan batuan dan tanah yang gersang. Di bagian yang rendahnya ada pertanian antara lain seperti pisang, Buah kurma. kemudian Pohon kurma. terong, kemudian ada juga seperti yang nampak dalam video ini adalah kurma. Tetapi mayoritas dari tanahnya adalah bebatuan dan tanah gersang, sangat kerdil. Sedikit heran untuk melihat apa kira-kira yang digunakan masyarakat untuk hidup di daerah di sekitar ini. Tetapi pendapatan utama daerah ini salah satunya adalah pariwisata, kemudian minyak zaitun, Kurma. Sampai jumpa lagi di report berikutnya. Salam MCR. Tapi jarang orang kelihatan ya. Pada di rumah ya. Tomat.
Kentangnya besar kali bang, cantik lagi. Tengoklah bang, kentangnya cantik, besar. Oke Ibu Bapak, Bang Bombay. mulai kecium kan ya. Jadi sekali lagi ini memang karena emergency. Ya kita nggak mungkin tuh lihat tuh desa-desa seperti ini, kita juga nggak mungkin kita stop. Ya resikonya memang aromanya akan langsung masuk ke kabin. Ya jadi nggak ada pilihan. Kasian juga yang mau pipis kan udah nggak bisa tahan juga ya. Karena kalau ditahan bisa kena stroke orang. Ya karena saya pernah ada pengalaman satu bapak ya sampai pulang dari tour itu di kateter, kasihan kan. Ya karena kalau udah urusan seperti itu udah hak asasi manusia juga. Ya jadi mohon pengertian aja ya. Oke. Nah, aroma sabun ada. Ada aroma sabun nih dari depan nih. Kecium nggak di belakang? Udah keburu habis ya. Ini daerah perkampungan di Lembah Yordan, dan kita bisa lihat hasil pertanian dari sekitar desa ini dipajang di tepi jalan untuk diperjualbelikan dengan masyarakat. Sekilas penampakan toko-toko dan yang dijajakan di pertokoan mereka mirip seperti toko pada umumnya di daerah Indonesia juga. Memang kita lihat di seputaran di sekitar Lembah Yordan ini, pertanian pada umumnya didominasi oleh pisang, kemudian terong, ada sedikit jagung, kemudian ada seperti kacang panjang, tetapi di dalam rumah plastik yang diatur kondisi suhu dan pengairannya dengan sistem droplet hidroponik. Bakar ikannya di dalam apa itu? Mantap ya. Pemandangan yang pada umumnya adalah bukit-bukit yang tandus di belakang dari desa ini. Nyaris tidak ada tumbuhan yang bisa tumbuh. Di seputaran jalan raya kita temukan tadi ada jenis eukaliptus mirip dengan eukaliptus torreliana. Daunnya agak lancip, kurus-kurus dan memburai, terjuntai, begitu gersang. Harus ada teknologi pertanian yang bisa memungkinkan supaya ini bisa diolah dengan baik. Dengan sistem pertanian tradisional, kemungkinan sangat kecil untuk bisa menghasilkan dari daerah yang tandus seperti ini. Sepertinya bekas pangkal jagung gitu ya. Iya betul. Jagung ya, tapi kecil-kecil jagungnya. Coba disorot ini jenis eukaliptus ini. Oh iya. Iya. Tapi ini berbuah loh. Iya, banyak buahnya. Kemudian lamtorobun. Ya, dan salah satu lagi hasil pertanian dari tempat ini itu dari kurma, buah kurma. Kita temukan tadi banyak
cukup luas juga pertanian kurma di sekitar lembah Jordan ini. Oh, sapi itu. Oh, tengok pipa-pipa selangnya itu. Dari situ dropletnya. Untuk tertib lalu lintas di daerah ini menggunakan sebelah kanan. Tadi ada juga apa ya, brokoli ya, brokoli, kemudian kol, Tomat. tomat ya, tomat. Tomatnya cantik-cantik pula itu. Rumah-rumah cenderung dicat dengan warna-warna sederhana. Kebanyakan menggunakan warna alami dari batu-batuan yang dipakai untuk membangun rumah. Tapi kesan yang sangat menonjol dari daerah ini adalah tandus. Sekali ya. Hmm? Ini cantik-cantik terongnya. Oh, itu ada lagi ya. Itu terong itu yang bulat-bulat itu kan. Oh iya. Terong ungu. Bentuk tanaman itu. Tiga dulu ya, biar nanti. Tapi udah dapat kita memang secara umum gambaran dari daerah ini. Coba dulu sorot ke saya ya, biar saya jelaskan. Bilang gitu kalau udah. Dah. Nah, secara umum desa ini, Lembah Jordan ini, kita bisa lihat kering, hanya bisa dikelola dengan sistem pertanian yang udah modern, sehingga bisa menghasilkan yang bisa diharapkan. Kalau dikelola dengan cara tradisional, sangat diyakini bahwa kemungkinan besar tidak akan bisa berhasil, karena tingkat kekeringan yang sangat tinggi, kemudian sangat tandus, hanya tanah-tanah yang kerdil dan bebatuan. Sampai jumpa di laporan berikutnya dari daerah lain di sisi dari daerah Palestina ini.